Jadi beliau itu menikah dengan putra di Sewulan, di sana makamnya ada di sana, dan itu beliau juga akhirnya menikah dengan seorang putri yang itu adalah dari Ponorogo, jadi termasuk keturunan dari Yai Hasan Besari. Nah, Yai Hasan Membar itu dalam mendirikan wilayah di Majan ini adalah sekitar 95 hektar kekuasaannya di era 1727. Jadi 95 hektar di sini dikelola oleh Mbah Hasan Membar. Beliau lebih kepada kemunculan beliau kalau di dalam umaro atau ulamanya, di beliau itu lebih memunculkan keulamaannya. Padahal secara tugas itu adalah dari keraton. Tentu kalau ada tugas resmi adalah itu namanya adalah pemerintahan resmi, jadi adalah umaro sebenarnya kalau kita melihat apakah di dalam penyampaian ajarannya itu memang yang diutamakan. Tetapi pada saat ini kami selaku ahli waris, selaku keturunannya itu melihat pola-pola yang ditinggalkan oleh beliau itu sangat luar biasa. Jadi yang pertama, kami mendapatkan sebuah data di situ bahwa yang itu lebih mendekat kepada masyarakat terkait dengan syiar agamanya. Jadi ada juga di sini itu peninggalan yang ditinggalkan adalah tradisi dan ada nilai-nilai keislaman, termasuk ada tahlil naluri yang hari ini masih diamalkan oleh masyarakat kita. Jadi kalau nanti dilihat di YouTube ada tahlil naluri Majan, itu ada tahlil yang luar biasa. Jadi tahlil naluri itu tahlil yang itu seperti orang ada makrifatnya di situ di dalam tahlil itu. Tapi saya juga belum mendalami secara khusus karena masih ada waktu dan yang belum saya sepakat untuk itu. Nah, tetapi peninggalan-peninggalan yang sudah kita amankan ataupun kita simpan itu ada juga beberapa tentang pusaka. Pusaka itu kalau dahulu saya menggambarkan bahwa seorang yang diperintah oleh pemerintah Mataram waktu itu, Bapak Gubernur kedua, itu tentu ada sebuah benda yang harus dibawa menunjukkan identitas. Mungkin seperti itu mungkin. Makanya pusaka ini disimpan ataupun dibawa oleh turun-temurun, yaitu tokoh kiainya. Kiai yang di situ yang memegang pertama sampai kiai yang terakhir itu memegang itu. Dan dulu saya pernah mengundang yang pakai masuk untuk melihat langsung pusaka itu. Jadi itu memang dalam arti kita melihat ada nilai-nilai yang luar biasa. Seperti ini setelah kita pengalokasian itu. Kenapa di dalam jamasan pusaka itu harus dilakukan setiap 12 Maulid? Ternyata pesan Mbah Kiai Ageng Hasan Membar itu adalah kita selaku anak keturunannya ataupun anak-anak putunya ataupun masyarakat yang ada di Majan khususnya yang ada di Rowo ya Tulungagung sekarang itu harus setiap tahun melaksanakan peringatan itu. Sebenarnya seperti itu kalau kita melihat. Nah, ada nilai-nilai yang secara akal itu tidak manusia ataupun orang yang tidak melakukan kajian ya akan di luar batas. Wah, pusaka itu memang tidak boleh kena air, tidak boleh dicuci, tetapi hanya boleh dibuka waktu 12 Maulid saja, disertai dengan peringatan Maulid Nabi. Sehingga secara hirarkis di sini bahwa dulu bahwa masyarakat yang dulu yang pemeluk agama Islam dan di sini juga dulu masih tercampur dengan tradisi-tradisi yang di Jawa di sini, maka Mbah Hasan Membar melihatkan bahwa ini adalah pusaka dari Raja Mataram waktu itu, sehingga banyak orang yang pengen tahu akhirnya mungkin seperti itu. Akhirnya datang kepada keramaian itu sehingga mereka akhirnya melihat kenikmatan sebuah peringatan Maulid mungkin terbuka hati. Akhirnya banyak yang memeluk agama Islam. Nah, sehingga sampai sekarang itu pun dilakukan. Jadi jamasan itu dilakukan di bulan Maulid. Nah, ada 3 wilayah yang
melakukan jamasan ataupun pusaka-pusakanya itu di Jamas itu adalah di Jogja dan di Solo. Nah, maka Mbah Kiai Ageng Raden Semimbar itu kalau melihat kekuatan spiritual baik secara agama maupun secara keilmuannya, baik secara intelektualnya, itu saya melihat bahwa beliau itu orang pilihan, memang betul pilihan untuk di Kabupaten Berawon. Nah, ada satu cerita yang di situ banyak orang yang mengamini dari cerita ini. Kalau kita melihat apakah ini fakta, apakah mitos, kan seperti itu, bahwa beliau itu punya santri sebangsa makhluk namanya jin namanya. Jadi ya jin sebangsa jin itu juga makhluknya Tuhan juga kan, ada manusia, ada setan, ada jin, ada tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya. Nah, ada cerita di sini, tetapi heran saya itu cerita itu ada bukti dari nyatanya, yaitu tentang adanya besi hitam yang dibawa oleh namanya Mbah Kumbaran Kleng gitu. Kalau orang-orang yang mengajar nama itu, Mbah Kumbaran Kleng itu membawa cis untuk khotbah sekarang itu secara amat itu besi hitam juga. Jadi itu digunakan untuk khotbah. Nah, ternyata Mbah Semimbar juga selain orang-orang melakukan peringatan Maulid tadi, juga ada Mbah Semimbar itu bahwa siapa yang pengen tahu besi hitam dari Mekah ini silakan ikutan Jumatan, kan gitu bahasanya. Besi hitamnya dari Mekah. Iya, pagarnya Mekah itu. Digunakan untuk cis atau tongkat khotbah. Cis ya. Cis itu kan keris kecil di ujung tombak. Di ujung tombak ya. Kalau di sini namanya cis itu ya besi hitam itu yang digunakan untuk tongkat khotbah. Ya. Namanya cis di sini. Ujung tombak ya, di ujung tombak ya. Iya ya. Jadi nilai-nilai yang seperti itu ternyata kalau kita kaji secara akademik itu menghasilkan suatu hasil yang luar biasa dari teori-teori. Padahal kalau kita melihat Mbah Kiai Ageng Semimbar itu waktu era 17-18 itu kan belum ada kuliah, belum ada perguruan tinggi, belum ada masih pesantren atau masih tempat-tempat seperti itu, tetapi luar biasa ternyata dampaknya itu luar biasa. Jadi masyarakat itu bahkan sekarang ketika tanggal 12 Maulud itu tidak hanya masyarakat sini, luar masyarakat juga datang untuk memperingati Maulid, walaupun dia dari rumah dia pengen melihat pusakanya Mbah Semimbar, tapi kenyataannya dia datang di lokasi kan memperingati Maulid. Saya berhadir, luar biasa. Berarti di situ kearifan lokal sangat berperan ya dalam penyebaran agama ini, karena kalau kita lihat apapun ujung-ujungnya bahwa masyarakat lokal pun harus tetap kita gather, kita rangkul, suaranya kurang keras, tapi dengan usaha-usaha kutub dan memasukkan dalil-dalil agama agar mereka tidak lagi melakukan kejahatan dan segala macam. Mungkin itu tidak menjadi musyrik kan. Iya. Ya. Dan jadi kalau saya lihat Maulidan bisa jadi potensi wisata nggak Pak Heran? Iya pasti. Kalau kita lihat seluruh Nusantara ini, memang tradisi Maulid itu kan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Sekaten, itu, kemudian di Demak itu masih dilestarikan. Di Majen ini juga demikian. Saya, Sultan Iskandar, dan beberapa Raja Sultan Nusantara beberapa waktu yang lalu pernah diundang, dan memang meriah sekali, sangat luar biasa. Jadi menyatukan tradisi itu menjadi semacam pesta rakyat tetapi yang Islami, sehingga ini bisa dianggap kalau dikaitkan dengan wisata ya wisata religi, dan yang menarik itu diikuti oleh seluruh masyarakat dengan antusias gitu loh. Sehingga Tulung Agung sendiri yang memang tadi disebutkan bahwa awalnya itu yang dikenal pernah kan ada penemuan manusia wajak ya, tengkorak tertua ya, itu ada di Tulung Agung gitu kan. Kemudian ada beberapa patung-patung yang dari zaman Majapahit itu yang juga masih disimpan dengan baik di sana di tempat aslinya. Jadi artinya Tulung Agung ini adalah pernah jaya pada saatnya.
pada saat sekarang menjadi kadipaten atau kabupaten ya Tulungagung, dan di zaman yang sudah menyatu dengan Republik ini tradisi-tradisi itu masih juga berjalan ya. Dan akhirnya memang yang menarik menjadi objek wisata itu. Gitu. Nah, kembali ke Yang Mulia Raden Ali, masih ada di Zoom? Apa sih Raden Ali? Halo, Assalamualaikum. Iya, kembali ke Jawa Timur ya. Kalau kita melihat ada satu buku kecil itu yang ditulis oleh Anjar Ani gitu ya. Itu yang menceritakan bahwa pada zaman Jayabaya, itu abad ke-12, itu beliau kedatangan tamu. Tapi tamunya sangat sakti ya, bahkan juga dari Timur Tengah atau dari Turki itu, dengan menyebut namanya Syekh Ali Samsudin. Nah, Syekh Ali Samsudin ini kemudian di dalam beberapa kitab ya yang dibuat merupakan karya Sunan Giri, itu disebutkan bahwa Syekh Ali Samsudin ini adalah guru dari Jayabaya. Sehingga kalau misalnya catatan kecil ini mungkin dianggap dongeng atau apapun, itu memang ada, atau legenda itu memang ada, maka berarti Islam itu di abad 12 pun sudah sampai di Kediri, di mana rajanya Jayabaya. Jayabaya kita kenal merupakan satu raja yang mengarang kitab Musarar atau Jangka Jayabaya. Nah, Jangka Jayabaya itu kemudian dikembangkan ya sampai di zamannya Sunan Giri, dan oleh para pujangga di Surakarta itu mulai dari Romo Warsito dan lain-lain, kitab ini berkembang menjadi sekarang dikenalnya menjadi Jangka Jayabaya. Sehingga sering disebut-sebut dalam beberapa peristiwa tentang Ratu Adil, tentang terjadinya raja-raja, dan bahkan sering dikatakan menjadi salah satu fenomena ya yang bisa mengamalkan siapa presiden yang akan datang. Ini menarik. Jadi kitab ini menjadi abadi karena justru ramalannya yang tidak kalah dengan aromanya. Dia bisa ngeramal aroma. Nostradamus ya kalau di luar negeri gitu. Nah, dengan demikian bahwa jejak-jejak Islam di Jawa Timur itu memang kuno, memang dari awalnya sudah sangat terasa. Jadi tidak tiba-tiba setelah Majapahit baru masuk Islam, tapi sesungguhnya di saat Singosari pun, saat Kediri pun sudah masuk gitu lah, sudah masuk dan menjadi catatan di beberapa kitab-kitab Jawa yang dikembangkan oleh beberapa pujangga, tidak hanya di Surakarta, tapi ada pujangga-pujangga hebat juga yang dari Kadirani, yaitu Pangeran Wijil. Pangeran Wijil ini juga yang menulis atau meneruskan beberapa kitab Musarar yang kemudian dipercaya menjadi bagian dari kitab Ramalan Jayabaya. Kitab Salar. Musarar. Musarar. Iya. Yaitu ramalan yang dipakai sampai sekarang itu yang dipercaya menjadi Ramalan Jayabaya. Jadi artinya Jayabaya sendiri bisa mempunyai ilmu demikian rupa itu karena dari gurunya Syekh Ali Samsudin yang Islam. Nah, itu menurut bukunya Anjarani. Iya. Ini menarik ya memang. Tapi kalau di Sumatera ujungnya itu Aceh. Ya. Jawa Timur itu. Jawa Timur ya. Iya. Sulawesi, tapi Sulawesi Selatan. Enggak sih, sebetulnya Sulawesi itu hampir menata, bahkan sampai Tenggara pun juga ada. Karena Islam di Sulawesi kemarin Prof. Asdarto menerangkan ya, itu sejak juga Syekh Jamadil Kubro. Iya. Jadi kan tokoh ini menjadi sangat sentral. Ya. Jadi daerah pesisir selalu akan menjadi pintu gerbang masuknya peradaban apapun ya. Iya, betul. Termasuk Islam. Iya. Dan tinggal bagaimana peradaban itu bisa diterima masyarakat lokal, sehingga nanti ketika sudah diterima di masyarakat pesisir, pastinya masyarakat pedalaman juga akan secara ya. Jadi kalau kita amati ya, Sunan Ampel di Surabaya, itu artinya di perairan yang dekat pantai kan. Iya, betul. Kemudian Sunan Bonang, kemudian Maulana Malik Ibrahim,
Sunan Giri, Sunan Derajat, semuanya ada di pinggir. Ya, bahkan ujungnya nanti sampai ke barat lagi Sunan Kalijogo, itu di Demak juga. Sunan Muria, walaupun dia ada di Gunung Muria itu termasuk ke pantai. Dan terakhir adalah Syarif Hidayatullah. Ya, yang ini semua datang di pantai dan kemudian datang ke arah kerajaan-kerajaan kita yang secara tradisi kalau kita lihat dari Mataram kuno itu adanya di daerah selatan. Ya. Tapi yang menariknya gini ya Pak Pangeran, saya lihat ini penyebaran pendakwah Islam ini para wali kan, tapi kerajaan Islamnya di Jawa yang pertama kali itu malah di Cirebon. Itu gimana ya saya lihat? Coba dulu. Tapi kalau saya baca sejarah itu diakuinya bahwa Cirebon duluan katanya, bukan Demak dulu. Ya, jadi begini. Dari beberapa ini yang disebut kerajaan itu kan yang resmi diakui. Dan pada saat itu sejarah manapun mengatakan ada Majapahit. Nah, Majapahit itu kemudian menurunkan Demak ini kan. Dan Demak ini sebetulnya dengan Majapahit tidak terjadi perang yang terlalu riuh. Karena justru Majapahit, bapaknya Raden Patah ini malah memberikan kedudukan dia, walaupun saat itu masih adipati, ya, adipati Demak Bintoro. Tapi kemudian dia menjadi sultan dengan gelar yang cukup hebat, dan gelar ini dipakai sampai zaman Mataram. Nah, mengenai Syarif Hidayatullah itu adalah juga salah satu sunan di Jawa atau wali yang mengakui eksistensi Demak dan bahkan bersama-sama dengan Demak, ya, Syarif Hidayatullah itu lalu mendirikan Cirebon itu, gitu loh. Nah, Cirebon itu sendiri dengan satu perintah ya dari Demak yang mengatakan Islamkanlah Jawa Barat atau Pasundan itu. Nah, kemudian dikirim satu tokoh panglima muda tampan itu yang namanya Faletehan atau Fatahillah itu, ya gitu. Ya, nah dari kisah ini menunjukkan bahwa memang Cirebon itu menjadi kerajaan Islam pertama untuk daerah Jawa Barat, gitu. Setelah runtuhnya kerajaan Pasundan yang ada di Pakuan, gitu loh. Nah, akhirnya nanti besok bisa kita menyusul adanya kisah-kisah Islam di Jawa Barat ini sampai Cirebon, Banten, Sumedang. Nanti akan hadir episode yang akan datang tentang pengislaman Jawa Barat melalui Sumedang dan juga Kuningan, gitu. Nah, ini menarik memang kan kerajaan Islam di Jawa ini. Ya kalau di sini saya lihat kan kerajaan Islam di Cirebon itu sejak 1430 hingga 1677. Ya. Kalau Demak itu dicatat di sini 1478 ke 1554. Berarti kan kalau 1430 itu Cirebon duluan, baru masuk Demak 1478. Tapi makanya ini sebenarnya memang saya pernah ada yang mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat Islam itu tidak menginginkan ada kerajaan, kayak gitu kan. Jadi tidak, kekuasaan itu nomor kesekian. Yang paling penting masyarakatnya Islam atau gimana nih kira-kira. Jadi saya membaca yang terakhir itu ada kitab dari Kelantan ya. Jadi sejarah Kelantan itu karangan Nakula. Nah, di situ yang saya tertarik itu pertama tentang Syekh Jamatil Kubro tadi, yang ternyata dari Kelantan ada. Tetapi ada lagi satu istilah bahwa Faletehan itu yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati. Nah, ini yang salah. Karena kalau sampai sekarang di makam-makam Cirebon itu ada makam yang menggambarkan tentang paling atas itu Sunan Gunung Jati dan sebelahnya itu adalah Fatahillah. Itu tidak pakai batas. Artinya Fatahillah itu diakui sebagai orang hebat karena di situ kuburnya sejajar dengan Sunan Gunung Jati. Tetapi dari beberapa buku yang saya baca, misalnya Husein Jayadiningrat, kemudian ada kitab Fatahillah, kemudian Jakarta secara perjuangannya, itu dijelaskan bahwa Faletehan atau Fatahillah itu bukan Sunan Gunung Jati.
Nah ini ada satu kesalahan catatan sejarah, tidak hanya di Nusantara ini, Iya, betul. tetapi sampai ke Malaysia pun menganggap seperti itu. Oh, Malaysia pun masih Iya, itu satu ya? Iya, sehingga saya ingin menjelaskan dalam kesempatan ini dari beberapa buku kajian tidak sama. Bahwa Fathaillah itu adalah orang yang ditugaskan oleh Sultan Trenggono pada saat itu Sultan ketiga untuk bersama-sama dengan Sunan Gunung Jati yang waktu itu belum menjadi negara mengislamkan Pulau Jawa bagian barat. Nah, di mana pada saat itu rajanya adalah masih beragama Hindu, Hindu Buddha gitu. Adanya di Pakuan Bogor. Nah, di Pakuan Bogor. Demikian juga Banten. Banten masih dikuasai oleh masih masuk di bawah Pajajaran. Ya. Nah, kemudian adipatinya juga masih di bawah Pajajaran. Lalu oleh Valentian itu atau Fathaillah ini sebagai panglima perang berhasil ditundukkan. Sehingga yang menundukkan Banten itu pertama-tama adalah panglima perang. Tetapi yang berkuasa di wilayah itu adalah Sunan Gunung Jati pada saat itu. Sehingga pada saat kemudian ada penguasa di Banten itu yang didudukkan putra Sunan Gunung Jati gitu, yang namanya Sultan Hasanuddin, itu sultan yang pertama. Betul. Sementara Fathaillah ini diakui sebagai orang yang bisa menundukkan Jakarta, sehingga pada saat kondisi itu dialah penguasa Jakarta atau gubernur Jakarta kalau sekarang. Namun demikian, seperti dikatakan tadi bahwa pahlawan-pahlawan Islam itu tidak mencari kedudukan. Fathaillah itu satu tokoh yang memang ikhlas ya, berjuang untuk bangsanya, negaranya ini, walaupun berasal dari Aceh, tapi dia tidak merebut kekuasaan itu. Walaupun ada beberapa catatan pada saat itu Sunan Gunung Jati wafat, masih ada kekosongan waktu, itu beliau pernah menjabat menjadi penguasa Cirebon. Walaupun kemudian diserahkan pada putranya Sunan Gunung Jati. Nah ini sehingga kita tidak bisa melepaskan Jawa Timur, Tuban, Demak, Cirebon itu menjadi kesatuan secara Islam. Tapi kembali ke Jawa Timur tadi, maka kekuatan Islam di Jawa Timur itu sangat mengakar dan sampai hari ini pertumbuhan pesantren sangat luar biasa. Ini saya rasa kita akui lah potensi Jawa Timur itu demikian hebat. Dan melalui Majan ini adalah salah satu sejarah yang tertinggal bahwa ada continuity ya antara Islam yang semula dari Demak, Pajang, melambung ke Mataram, Mataram kemudian Surakarta, kemudian mengutus juga untuk menyempurnakan ya Islam itu melalui Majan ini, yang kemudian berdiri kerajaan Majan. Ya, jadi beliau nenek moyang Raden Ali ini adalah pejuang dan dia bilang bahwa sebelum merdeka juga sudah merdeka, maka zaman merdeka pun ini merdeka. Salah satu yang menarik sebetulnya di situ adalah cara atau upacara pernikahan secara Islam yang diakui sampai sekarang. Betul. Ya betul. Jadi apa namanya kalau kita lihat tadi memang merdeka sebelum merdeka, ya kan? Belum ada KUA sudah melakukan pernikahan secara Islami, berarti dan itu sah. Jadi dan diakui dan memang ya sebenarnya mereka ya melakukannya ya nothing tulus saja. Mau diakuin nggak diakuin, kami menjalankan secara ini, tapi bukan membuat pemerintahan baru juga. Bahkan mereka merasa bahwa sebelum dinikahkan dengan cara bahasan mimbar itu belum sah. Ya tahun 1980 baru. Maksudnya baru tahun 1980 Marjan baru masuk ke pemerintahan. Surat nikahnya itu berharga sekali. Iya, betul. Pengen sekali melihat ada surat-surat nikahnya, mungkin dokumen-dokumen surat nikahnya ini menarik sebagai bukti otentik sejarah ya. Oke, baiklah Pak Geran, mungkin ini kita akan melanjutkan kepada tauziah dan ini kita akhiri dulu diskusi kita di jejak Islam di Nusantara khususnya di Jawa Timur ini. Menarik sekali dari makam-makam yang ada di Kompleks Majapahit, terus tadi menarik dari Kerajaan Marjan tadi di mana salah satu penerusnya yakni Yang Mulia Raden Ali berkesempatan untuk zoom sama kita. Mungkin next episode pasti akan ada lagi kejutan-kejutan lagi dari
Raja dan Sultan di Nusantara ini untuk membahas jejak Islam di Nusantara, dan mudah-mudahan kita bisa sampai tuntas membahas ini ya kan. Ada penerus-penerusnya bagaimana Islam di Nusantara itu berkembang sangat damai, tanpa paksaan, sangat masif, sangat akhirnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Baiklah pemirsa, Sobat Nusantara dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti tausiah. Karena itu kita akan kembali setelah yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka maqra'nahu wa madrasnah an tahfadhalana wa an turadduhu alaina inda hajatina ilaih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami dihadirkan di sini di tempat yang insyaallah majlis ataupun channel yang mulia ini adalah channel Kedaton Nusantara Budaya ini, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan tempat ini dan menjadikan wasilah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebelum kami lanjut pada apa yang akan kami bahas, sedikit untuk memperkenalkan, kami ucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada orang tua kami, yang terutama ini adalah orang tua kami, yakni Guru Besar Kiai Haji Adi Alikmal Bantani, yang selalu membimbing kepada kami dan memberikan arahan-arahan kepada kami. Dan yang mulia Mas Utoyib, beliau adalah orang tua kami yang selalu mengajarkan konseptor kepada kami, sehingga kami sebagai tokoh muda memiliki jiwa yang semangat yang membara, sehingga tidak pernah luntur semangat dalam diri kita. Maka sholawat beriringkan salam, salam beriringkan doa, senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana wa hujjatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyampai risalah tak pernah salah, dan apabila diberikan amanat oleh Allah tak pernah khianat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami membawakan sebuah kisah, yang kisah ini nanti akan bisa menjadikan innal likulli syai'in sababan, akan menimbulkan innal likulli syai'in hikmatan. Apa itu? Adalah kisah Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf ini adalah sosok seorang nabi, yang nabi, beliau ini adalah anak nabi, kakeknya nabi, dan kebetulan beliau juga cicit dari seorang nabi. Beliau memiliki ayah bernama Nabi Yakub, kemudian kakek bernama Nabi Ishak, dan kemudian sebagai cicit daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka kisah yang akan kami hadirkan ini adalah yang biasa kita dengar oleh para dai-dai kita, yang biasa kita dengar oleh para penceramah-penceramah kita. Ketika diceritakan, ini adalah kisah di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahad asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, bilang kepada abahnya, bilang kepada papahnya, "Wahai ayah, aku melihat 11 bintang dan kemudian matahari dan kemudian bulan. Ra'aituhum lisajidin, semuanya bersujud kepadaku." Maka lahir jiwa nubuyah Nabi Yakub alaihissalam, bahwasanya ada harapan besar bahwasanya Nabi Yusuf ini akan meneruskan generasi daripada keturunan beliau, yakni nubuah kenabian. Maka hikmah yang dapat kita pelajari adalah seorang ayah punya rintihan kontak batin yang luar biasa kepada anaknya. Ketika beliau ini mendengarkan cerita seperti itu, maka orang tuanya pun melarang bahwasanya jangan sampai cerita ini diceritakan kepada sahabat-sahabat, kepada keluarga mereka atau saudara-saudara mereka, yang dikhawatirkan mereka akan membuat sebuah sekongkol untuk menjatuhkan daripada Nabiullah Yusuf.
Dan Nabiullah Yusuf menceritakan ini, maka yakini daripada Nabi Yakub bahwa suatu saat Nabi Yusuf ini akan memiliki daripada sebuah kerajaan dan ditambah dengan sebuah kekuasaan. Dan sekaligus inilah salah satu wasilah yang menimbulkan niat nubuah, rahasia nubuah Nabi Yakub, melahirkan jiwa ingin bahwasanya kenabiannya diturunkan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan kemudian para sahabat TV Budaya dimanapun berada, langsung kita ambil hikmah daripada pelajaran daripada Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf ini memiliki satu karakteristik. Apa sih kelebihan dan keistimewahan daripada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni kejujuran yang luar biasa. Ini juga pelajaran untuk para jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Hidup itu harus jujur. Orang jujur itu adalah orang yang mulia. Karena orang yang jujur akan senantiasa berharga dimanapun dia berada. Maka Nabiullah Yusuf ini memiliki satu sifat yang disebut dengan kejujuran. Disebut dengan jujur ini, beliau memiliki satu karakteristik yang disebut dengan kulil haq walau kana muron. Akan menyampaikan walaupun itu pahit. Maka esensi daripada kalimat kita yang terakhir ini, beliau adalah sosok suri tauladan yang bisa kita contoh dari kejujurannya. Kisah yang terakhir ini akan kami sampaikan. Yang pertama, ketika Nabiullah Yusuf dipenjara dan bersama-samaan datang dua orang pemuda. Yang dua orang pemuda ini menanyakan dua yang disebut dengan satu mimpi dan mimpi dengan yang lainnya. Yang satu berkata, wahai Yusuf, aku bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi bahwasanya aku memeras anggur. Dan yang satu laginya adalah membawa roti di atas kepala dan kemudian dimakan burung. Nabiullah Yusuf tidak bercerita ataupun menerangkan dengan secara pelan-pelan, lembut, tapi beliau menceritakan secara kulil haq walau kana muron. Yang pertama, engkau akan menjadi sosok seorang pelayan dibayar rajanya, dan yang kedua, engkau akan dihukum salib dan kemudian sebagian kepalamu dipotong daripada makan oleh burung gagak. Mungkin itu saja para sahabat Budaya TV atas waktunya yang begitu singkat ini. Insyaallah bisa hadir di tempat kami di YouTube channel kita juga, Arya Radiana Putra, SPD MLI, dan kemudian dari rutinitas Kiai Al-Hikmah Al-Bantani. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai ditutup. Ya. Ya dalal jalali wal ikram, Allahumma sholli wa sallim alal awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabarak wa ta'ala kulli syabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Amin amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud hamda yuafini wa yukafi majidah. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yamkarimu adimi syutanik. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin syaratan tunjina biha min aqwali afat wa taqdilana hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syad. Amin. Wa tarfana biha indaka ala darajat wa tuballigh ghayat min akhirat fil hayati wa ba'dal mamat. Amin ya Allah. Allahumma arzuqna mutabatan nabi sallallahu zahiran wa batinan wa qaulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan sholihan. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim qulubana wa salim muslimin. Allahumma a'inna lika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jal khairu umur a'malina khawatimah wa jahal ayyamina qoqa. Amin ya Allah. Wa jul salah khalaqinna kula ya husan. Allah nasana fi'an wal kufri wal fakri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya ya qahiru ya qadiru ya qayyum ya qabidu ya qudus ya qaimun ya qadibun ya qabila ya taubati ya muqtadir ya Allah. Amin ya Allah. Ya jukum yasha wa huwal qawiyul ajib. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.